warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Novi Irma Kosasi dari SDN 1 Mebu Cilik, Kabupaten Cirebon. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 LPTK Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa, Banten. Pada kesempatan kali ini merupakan kegiatan video praktik pembelajaran dari tugas uji kinerja. Berikut ringkasan videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Pada hari ini, hari Senin, 19 Juli 2021, kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring ya. Seperti biasanya, sebelum belajar, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Membaca Al-Fatihah di dalam hati yang dipimpin sama Safira. Coba Safira pimpin doanya ya. Mari kawan-kawan kita baca doa di dalam hati, berdoa mulai. Berdoa selesai ya. Nah, selanjutnya seperti biasa Ibu sudah mengirimkan link absensi ya ke GCR. Kalian tinggal klik aja. Kemudian Ibu juga sudah kirimkan linknya ke WA Group ya untuk mengisi link absen dari Google Form ya. Nah, selanjutnya dalam keadaan pandemi di sini, Ibu juga tak lupa selalu mengingatkan kalian untuk selalu menjaga protokol kesehatan ya, atau mematuhi protokol kesehatan. Minimalnya kita mematuhi tentang 3M ya. Apa itu 3M? Memakai masker. Ya, memakai masker, mencuci tangan, kemudian Menjaga jarak. ya Jaga jarak. menjaga jarak ya. Ya, intinya kita harus menjaga daya tahan tubuh kita agar tetap sehat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 3 ya. Nah, seperti biasa, untuk meningkatkan sikap mencintai tanah air Indonesia, sebelum belajar kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Tapi kalian cukup menyimak saja ya, jadi menyanyikannya di dalam hati. Ya, terima kasih ya. Nah, selanjutnya di sini ada tebak gambar nih. Coba tebak nama negara di Asia. Coba ada yang tahu kira-kira apa nih? Singapura, Bu. Ya, Singapura. Beri tepuk tangannya. Gampang ya. Nah, ini masih ada tebak gambar lagi nih biar kalian semangat nanti belajarnya. Kira-kira apa nih? Ada buku, ada buah ceri, kemudian ada huruf T sama A. Buku cerita. Ya, tepat. Buku cerita. Hebat ya. Terima kasih. Nah, coba. Masih ingatkah? Coba kalian amati gambar nih. Kemarin kita sudah belajar tentang apa nih? Coba ada yang ingat? Tentang apa saja?
Alat musik, baju adat, tarian Ya, daerah, dan rumah adat. Ya, hebat ya. Jadi ini tentang keberagaman Indonesia ya, mulai dari keberagaman pakaian adatnya, kemudian tarian adatnya ya. Nah, di sini tujuan pembelajarannya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat bunyi merambat melalui media perantara gitu. Jadi tentang perambatan bunyi gitu. Kemudian kita juga akan belajar tentang menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi merambat. Kemudian kita juga akan menganalisis gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemudian menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf. Nah, di sini teksnya yaitu teks dari sigap membantu sesama ya. Selanjutnya Nah, coba tadi kalian sudah menyimak videonya? Sudah, Bu. Nah, coba dari video tadi apa yang kalian dapat? Kira-kira menurut kalian apa itu dari video yang tadi? Alat musik dan bunyi. Keberagaman alat musik dan bunyi tepat. Tadi di sana ada alat musiknya apa saja coba tadi? Gitar angklung. Ya, ada gitar, ada angklung, kemudian ada gendang ya. Ya, nah di sini juga ada seorang anak yang sedang memainkan gendang nih. Pada gambar di sini, Indonesia memiliki banyak permainan tradisional yang sangat menarik. Banyaknya jenis permainan tradisional ini menunjukkan keragaman budaya yang harus kita jaga. Seperti tadi, alat musik angklung. Nah, kira-kira ada yang masih ingat kira-kira dari daerah mana ya? Jawa Barat. Ya, tepat, Jawa Barat. Kemudian ada tadi tuh gendang ya. Sama seperti pada gambar tersebut, gendang kira-kira berasal dari daerah mana? Jawa Barat. Ya, gendang juga Jawa Barat ada ya. Ada video, kita amati ya tentang sifat-sifat perambatan bunyi. Kompetensi menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Selanjutnya menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Materi yang kita bahas adalah tentang sifat-sifat bunyi. Sifat bunyi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, merambat melalui medium. Yang kedua, hubungan dengan indera pendengaran. Yang ketiga, dapat diserap. Dan yang keempat, dapat dipantulkan. Tahukah kalian apakah itu bunyi? Bunyi merupakan hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Bunyi sering juga disebut sebagai gelombang bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda-benda bergetar. Merambat melalui medium benda gas.
Pada saat hujan, kita sering mendengar bunyi guntur. Bunyi guntur dapat kita dengar karena ada udara. Jika udara tidak ada, maka bunyi tidak terjadi dan tidak terdengar. Keadaan menjadi sunyi senyap seperti di angkasa. Selanjutnya, merambat melalui medium benda padat. Bunyi dapat merambat melalui benda padat. Kecepatan perambatan bunyi melalui berbagai jenis benda tidaklah sama. Bunyi merambat lebih cepat melalui benda padat dibandingkan dengan cair dan gas. Kecepatan perambatan bunyi sering disebut juga cepat rambat bunyi. Ya, tadi kalian sudah menyimak kan ya? Udah, Bu. Nah, coba. Sudah, Bu. Ya, coba dari video tadi kira-kira apa? Tadi yang diungkapkan sifat-sifat bunyi dalam merambat melalui media perantara kira-kira dari apa saja tadi? Safira? Dari benda padat, Ya, dari benda benda padat. Kemudian air. benda cair. Kemudian ada dari satu lagi? Ya, dari udara. Tepat ya, coba beri tepuk tangannya buat Safira. Terima kasih ya buat Safira. Nah, selanjutnya di sini perhatikan. Bunyi adalah suatu energi yang dihasilkan oleh semua benda yang bergetar. Coba sekarang kalian bertepuk tangan dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Coba semuanya. Ya, saat kalian bertepuk tangan, tangan kita akan bergetar. Nah, dari getaran itu maka akan menghasilkan suatu bunyi. Jadi, bunyi di sini adalah suatu energi yang dihasilkan oleh semua benda yang bergetar. Dapat dipahami? Paham, Bu. Ya, coba selanjutnya ya. Nah, di sini ada sifat-sifat perambatan bunyi. Bunyi hanya dapat merambat melalui media perantara, yaitu zat padat, zat cair, kemudian udara ya. Nah, selanjutnya bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Karena di sini bunyi hanya merambat melalui zat perantara ya. Nah, yang pertama yaitu bunyi merambat melalui benda padat. Nah, di sini nih ada contohnya. Dua anak ya yang sedang bermain apa ini? Telepon-teleponan ya. Jadi ini bahannya dari botol aqua plastik, kemudian pakai benang ya. Coba sebelumnya kan Ibu sudah menyuruh kalian untuk menyiapkan alat dan bahan ya untuk percobaan melakukan perambatan bunyi. Coba selanjutnya. Nah, di sini sifat yang kedua yaitu bahwa bunyi merambat melalui benda cair. Di sini dapat dibuktikan ini boleh dilakukan menggunakan ember ya, ember yang diisi air. Kemudian kita masukkan 2 batu, lalu kita ketuk-ketukan gitu. Batu tersebut di dalam air gitu, nanti akan terdengar atau tidaknya gitu. Nanti kita coba sama-sama ya. Selanjutnya sifat yang ketiga, bunyi merambat melalui gas atau udara. Nah, jadi di sini bahwa bunyi dapat merambat melalui udara. Contohnya di sini ada mobil polisi ya, dengan jarak yang jauh. Ada seorang bapak-bapak di sini ya. Nah, kira-kira terdengar tidak nih dari jarak yang
dari jarak yang kejauhan gitu suara sirene polisi ini. Kira-kira terdengar nggak? Terdengar. Dengar ya. Nah, hal Dengar, Bu. tersebut merupakan bentuk dari bahwa bunyi dapat merambat melalui udara. Paham? Udara. Paham tidak? Paham. Ya, dapat dipahami ya. Nah, di sini ada tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok biasanya terletak di awal, di tengah, di akhir. Kemudian ada yang gabungan awal dan akhir ya. Kemudian untuk gagasan pendukung di sini sebagai kalimat penjelas dari kalimat utama yang letaknya setelah gagasan pokok ya. Jadi kalau kalimat pendukung di sini biasanya penjelas dari kalimat utama gitu ya. Nah, di sini ada teks nih. Teks sigap membantu sesama. Coba ada yang mau membacakan? Atau Ibu tunjuk saja ya. Coba Vira. Vira ada? Ada, Bu. Nah, coba Vira bacakan ya paragraf 1 dan paragraf 2. Sigap malam itu beberapa pendukung babakan berkumpul di pos jaga. Tiba-tiba seorang bapak tua yang berjalan pelan. Ia menggul kardus sebesar di pundak. Oh, rupanya Pak Sami. Pak Sami baru pulang dari kampung di Maluku. Sudah jadi Pak Sami pulang ke Maluku. Ia harus menghadiri acara adat di sana. Ia menggunakan kapal laut perjalanan. Membutuhkan waktu 2 sampai 3 hari. Tentu Pak Sami sangat usianya tidak cukup tua. Ya, coba Vira kan tadi sudah membacakan paragrafnya ya. Coba menurut Vira nih ya, paragraf 1 kira-kira mana yang merupakan gagasan pokoknya. Kemudian yang paragraf 2 mana yang merupakan gagasan pendukungnya. Coba. Malam itu Ya, tepat ya. Malam itu beberapa warga kampung Babakan berkumpul di pos jaga. Kemudian untuk yang paragraf 2-nya Vira, coba yang gagasan pendukungnya kira-kira yang mana? Biasanya kalau gagasan pendukung letaknya setelah gagasan pokok ya. Coba Vira yang mana ya? Pak Sami baru pulang dari kampung di Maluku. Nah, itu merupakan gagasan pokok apa gagasan pendukung? Gagasan pokok. Nah, ya berarti gagasan pendukungnya dari ini ya. Sudah 2 minggu Pak Sami pulang ke Maluku, ia harus menghadiri acara adat di sana dan selanjutnya ya. Gagasan pokok di sini kan merupakan kalimat penjelas ya dari kalimat utama. Berarti letaknya dari baris 2, 3, 4, dan 5 ya. Ya, terima kasih buat Vira. Coba beri tepuk tangannya. Dapat dipahami ya? Paham, Bu. Nah, terima kasih. Berarti materi yang Ibu sampaikan sudah selesai ya. Nah, quizzes time. Seperti biasa ya. Sudah muncul belum kode quizesnya? Sudah, Bu. Semuanya sudah masuk ya. Kita mulai ya. Ya, Aurel sama Arofatul nih, sudah. Vira sudah mulai naik nih, udah di peringkat 2. Yuk yang lainnya. Hanifa nih, ayo Hanifa.
Safira ya. Terima kasih atas partisipasinya. Ibu jelaskan terlebih dahulu, di sini ada 2 LKPD-nya ya. Yang pertama tentang sifat bunyi merambat ya. Nanti di situ ada yang melalui zat padat, kemudian ada yang melalui zat cair, dan ada yang melalui udara. Nah, minggu kemarin kan Ibu sudah menyuruh kalian untuk membawa bahan-bahannya ya, untuk melakukan percobaan tentang sifat bunyi yang merambat. Nah, sekarang coba kalian lakukan ya. Tuh, itu Hanifah sudah ya? Iya, itu Hanifah sudah bikin ya. Hebat. Hebat ya Hanifah. Kalau sudah paham, coba sekarang kalian kerjakan ya LKPD-nya. Nah, kalau sudah selesai semua, sekarang coba siapa yang mau mengungkapkan hasil kerjanya untuk LKPD yang pertama. Ada yang mau? Sifat bunyi merambat melalui zat padat. Laporan hasil percobaan. Tujuan percobaan untuk membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda padat, alat dan bahan, benang, botol aqua, plastik, jarum. Langkah kerja: lubangi aqua gelas plastik di tengahnya dengan jarum. Ikatkan keduanya. Hasil percobaan: terdengar suara dengan jelas saat melakukan komunikasi. Kesimpulan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda padat, yaitu benang. Terima kasih ya buat Aurel. Beri tepuk tangannya buat Aurel. Coba selanjutnya untuk yang kedua tentang sifat bunyi merambat melalui benda cair. Coba Vira bacakan hasilnya. Merambat melalui benda cair. Ember, air, batu. Istilah ember dengar air. Lalu masukkan batu ke dalamnya. Ketuk-ketukan. Terdengar suara ketukan batu dari ember yang berisi air tersebut. Bahwa bunyi dapat merambat melalui benda cair. Ya, terima kasih buat Vira. Beri tepuk tangannya ya buat Vira. Coba selanjutnya nih, yang tentang bunyi merambat melalui udara. Ada yang mau mengungkapkan? Untuk tujuan percobaan untuk membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui udara, alat dan bahan, lonceng. Langkah kerja: gerakan lonceng yang berbunyi. Hasil percobaan, kita dapat mendengar suara lonceng yang berbunyi padahal jarak kita dengan lonceng tidak dekat. Kesimpulannya bahwa bunyi dapat merambat melalui udara. Ya, hebat ya. Terima kasih buat Safira. Nah, selanjutnya untuk LKPD yang kedua tentang menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Coba nih. Gagasan pokok untuk paragraf ketiga adalah Pak Cecep menawarkan bantuan untuk membawa kardusnya. Paragraf keempat, datanglah Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur. Ya, jadi untuk gagasan ketiga dan keempat, gagasan pokoknya terletak pada awal paragraf. Terima kasih ya buat Safira, hebat. Sudah ya. Nah, kalau kalian sudah paham, sekarang Ibu ulas kembali ya. Tadi dari hasil yang kalian ungkapkan tentang sifat-sifat bunyi, yaitu melalui bahwa bunyi dapat merambat melalui media perantara ya, yaitu yang pertama benda padat, benda cair, dan dari benda gas atau udara ya. Kemudian gagasan pokok dan gagasan pendukung, bahwa gagasan pokok di sini letaknya ada yang di awal, akhir, tengah, awal, atau akhir ya. Kemudian untuk gagasan pendukung di sini biasanya letaknya setelah gagasan pokok ya. Sekarang coba kalian kerjakan soal evaluasinya ya. Silakan. Nanti kalian coba kerjakan masing-masing ya soal evaluasinya. Jadi biar Ibu tahu sampai mana pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini. Dapat dipahami? Ya, kalau Paham, sudah Bu. paham ya. Ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Ya. Udah, Bu. Sudah? Hebat. Udah, Bu.
Ya, hebat. Berarti semuanya sudah selesai ya. Nah, sekarang coba kita simpulkan sama-sama pembelajaran hari ini. Kira-kira hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Coba dari awal sampai akhir. Ada yang mau mengungkapkan? Bunyi. Perambatan bunyi. Ya, hebat. Nah, apa saja melalui 3 media tadi? Bahwa bunyi merambat melalui benda padat. Ya. Selain benda padat, ya benda Cair dan udara. ya, benda cair, kemudian Air dan melalui udara. udara, ya. Selanjutnya, selain tentang sifat-sifat bunyi, yang terakhir kita belajar tentang apa? Alat musik. Ya, boleh tentang bunyi ya. Kemudian yang dari kita membaca teks, ya tepat ya. Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Hebat ya kalian. Coba sampai sini kira-kira ada yang mau kalian tanyakan? Semuanya sudah paham? Ya, hebat ya. Ya, kalau sudah paham, nah di sini bagaimana pendapatmu tentang pembelajaran daring hari ini? Katanya ada yang rame katanya pendapatnya. Kemudian ada yang bilang seru, senang, berkesan tentang sifat bunyi. Ayo, bagaimana pendapatmu tentang pembelajaran daring hari ini ya? Ada yang mengungkapkan senang, seru, rame, menarik ya. Terima kasih ya. Nah, coba sekarang kita tepuk semangat dulu ya, biar makin semangat. Siap? Siap. Siap ya, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Ya, terima kasih ya atas partisipasinya. Ya, terima kasih. Ibu cukupkan saja untuk pembelajaran daring hari ini. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita tetap pada tema 1 ya, indahnya kebersamaan. Subtema 2, kemudian selanjutnya pembelajaran 4 ya. Nah, Ibu cukupkan saja. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.